kesempatan yang istimewa ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu kami mengerti dan kami menaruhnya di dalam pikiran dan hati kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, berkati persiapan dari hamba-Mu yang tidak sempurna, Tuhan jadikan sempurna adanya. Biarlah nama-Mu saja ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan, saudaraku, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Yuk kita baca bersama-sama, suara yang keras ya. 1, 2, 3. Jadi apakah yang dikatakan tentang Abraham bahwa leluhur jasmani kita agak lambat ya. Sebab jika Abraham dihinakan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk beribadah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan Kristus saksi, lalu percaya Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 4. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai hak. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Seperti juga kalau menyebut bahwa orang yang mengatakan amal bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudaraku, di dalam firman Tuhan hari ini, yaitu tema kita adalah iman sebagai dasar perbuatan. Jadi dalam hal ini firman Tuhan mengajarkan minggu-minggu yang lalu bahwa kita mendapatkan anugerah oleh karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan karena kita bisa berbuat sesuatu untuk dapat kasih dari Allah. Karena kenyataannya kita adalah tidak benar di hadapan Allah, dan segala perbuatan kita adalah tidak baik di hadapan Allah, karena kita sudah jatuh dalam dosa sebagaimana nenek moyang kita Adam dan Hawa itu, sehingga benihnya itu menjalar kepada kita, dan kita di hadapan Allah itu tidak ada benarnya karena ada dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kita boleh bersuka cita oleh karena Tuhan Yesus sudah mati di bukit Golgota itu untuk menebus saudara dan saya, sehingga kita dibenarkan di hadapan Yesus Allah, dan oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita dianggap benar di hadapan Tuhan, dan kita diampuni dosa-dosa kita, dan kita diselamatkan oleh karena anugerah yang Allah berikan melalui Yesus Kristus. Jadi luar biasa. Dan hari ini penekanannya adalah bahwa bukan perbuatan kita, tapi iman kita
yang menjadi dasar bahwa kita ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di mana ayat yang pertama itu diberikan contoh kepada kita bahwa itu kesaksian dari Abraham, bahwa Abraham itu kalau dia melakukan perbuatan yang dia lakukan karena Abraham itu satu-satunya salah satu orang yang dipilih Tuhan di Ur-Kasdim itu untuk melakukan pindah ke tempat yang lain yang ditunjukkan oleh Allah, karena Abraham itu mencari Tuhan, dan ketika dia berbuat mencari Tuhan itu dengan meninggalkan keluarga besarnya, kemudian bersama istri dan rombongannya itu pergi untuk mencari daerah yang ditunjukkan oleh Allah sendiri, dan itu perbuatan yang dilakukan Abraham itu bukan berdasarkan di hadapan Allah, bukan berdasarkan perbuatan Abraham, walaupun kenyataannya Abraham itu sudah menerima panggilan dari Tuhan, lalu meninggalkan hidup yang menyenangkan dari asalnya, kemudian berjalan menuju tempat yang baru, yang tidak tahu di mana, yang tidak tahu arahnya di mana, apakah di tempat itu nanti ada hal yang istimewa, ya tidak tahu. Yang penting dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, kalau perbuatan Abraham ini yang diperintahkan Tuhan itu pergi meninggalkan daerahnya menuju tempat yang baru, kalau itu berdasarkan perbuatan, maka perbuatan Abraham itu hanya untuk manusia semata-mata. Jadi istilahnya itu perbuatan Abraham itu karena menurut kemampuannya, menurut kepintarannya, dia memang berhak untuk dapat pujian dan memang dipuji. Dan Abraham itu dikatakan sebagai bapak banyak bangsa, dan itu sudah cukup untuk pujiannya. Tetapi karena perbuatan Abraham itu bukan karena prakteknya perbuatan, tetapi iman di balik perbuatan itulah yang dibenarkan oleh Allah. Jadi di hadapan Allah itu bukan perbuatannya, tetapi iman yang mau mentaati kehendak Tuhan, itulah yang dianggap benar di hadapan Tuhan. Dan contoh berikutnya disebutkan, kalau kita bekerja, lalu kita rutin bekerja, kemudian sampai tertentu, hari tertentu, misalkan 30 hari kemudian, lalu kita mendapatkan upah, maka upah itu tidak bisa disebut hadiah. Ya, tidak bisa disebut hadiah, tetapi itu disebut hak pribadi. Karena memang orang bekerja harus mendapatkan upahnya, maka itu disebut adalah hak pribadi. Tetapi bagi anak Tuhan yang tidak bekerja, maksudnya itu tidak bekerja karena nganggur, tidak bekerja karena tidak mencari pekerjaan, bukan. Sudah berusaha untuk mencari pekerjaan, dan kemudian dia tidak dapat lagi bekerja, tapi dia punya harapan bahwa meskipun saya kondisinya ini sudah tidak bekerja, kami sekarang sudah pensiun, karena umur kami tidak memenuhi pasaran pekerjaan, tapi beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu akan memberkati saya, Tuhan akan memberkati ekonomi saya, maka hal ini disebut adalah iman kepada Tuhan. Jadi ini luar biasa. Makanya kalau kondisi kita dalam hal tertentu kita tidak memiliki apa, tetapi kita tetap berharap kepada Tuhan, maka perbuatan kita dinilai oleh Tuhan itu karena kita beriman kepada Tuhan, bukan karena kemampuan kita. Nah, cobalah kalau seumur kita ini lalu melamar pekerjaan, kira-kira ada nggak pekerjaan?
ada atas perbuatan. Ya. Di sini gereja kita itu imannya anak-anak Tuhan itu ngetop. Imannya itu tidak diragukan. Mengapa? Karena kalau saudara pergi ke gereja ini banyak kekurangan. Ya, menurut jumlah nggak memenuhi. Tahun 2015 itu kursi itu masih bisa dipakai semua. Terus kemudian turun hari ini. Dan kita tetap bisa bertahan. Dan dari orang-orang yang datang ini saya acungi jempol. Karena apa? Dia memiliki iman, tidak bergantung kepada banyaknya jemaat. Siapa yang berdoa hari ini? Siapakah yang hadir kesaksian? Siapakah yang memimpin BR? Siapakah yang tamunya khotbah? Tidak memikirkan itu. Pokoknya hari ini keluar datang ke gereja. Wow, ini luar biasa. Berarti inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu. Kita ke gereja bukan karena perbuatan, tapi kita ke gereja karena iman kita kepada Yesus. Terus saya tetap semangat, apalagi kalau saya diundang orang gitu, tambah semangat lagi kan. Tapi saya tidak mempersoalkan diundang di mana pernah diundang di hotel juga pernah, diundang di gereja kecil di di gang gitu. Lewat sana, lewat situ, muncul di sana, ya tetap aja. Kita bersuka cita karena pelayanan kita bukan berdasarkan perbuatan. Kalau perbuatan itu banyak mengeluhnya, tetapi kita berdasarkan kebenaran. Dan kebenaran inilah yang dikatakan kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi kalau kita sudah perbuatan kita lalu meningkat menjadi iman kita, dan iman itu terus kita lakukan, maka itu di hadapan Allah itu kita dibenarkan. Wah, itu yang luar biasa. Jadi tidak ada, kita awal-awal sudah jelas kita tidak bisa dibenarkan di hadapan Allah. Kita banyak kekurangan, kelemahan, banyak melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi karena kita punya iman dan imannya kepada Yesus Kristus itu, maka iman itu dibenarkan di hadapan Allah. Itu luar biasa. Allah yang sangat peduli kepada kita, dan Allah sangat memperhatikan kita. Jadi saudaraku, yang kedua itu, mengapa kita melakukan iman? Karena begitu pentingnya iman ini. Iman inilah yang dibuat, yang didasarkan kepada Yesus Kristus itu. Inilah iman yang sungguh luar biasa. Karena iman kita tidak lagi berdasarkan diri kita untuk melakukan sesuatu, tetapi iman kita sekarang didasarkan kepada Yesus Kristus. Sehingga segala perbuatan kita, segala yang kita miliki itu dimulai dari fondasinya, yaitu Yesus Kristus. Dan semua hal yang kita lakukan itu bukan karena rancangan manusia, bukan karena teknik-teknik manusia, bukan trik-trik manusia, bagaimana triknya untuk masuk surga. Kalau saudara mengikuti teknik-teknik cara masuk surga, trik masuk surga, itu kan akalnya manusia, ya kan? Itu kan pikirannya manusia. Kok gampang banget ingin mau masuk surga dengan membuat triknya sendiri? Ya. Tuhan sudah mengatakan bahwa rancanganmu bukan rancanganku, rancanganku bukan rancanganmu. Mengapa manusia itu berusaha masuk surga dengan menggunakan trik-triknya sendiri, dengan cara-caranya sendiri? Padahal itu sangat berbeda dari rencana Allah itu, dari rencana manusia. Rencana Allah itu melalui Yesus Kristus itu, supaya saudara itu dibenarkan di hadapan Allah. Jadi sangat penting sekali firman Tuhan ini, karena iman kita itulah yang membawa kepada kehidupan kita. Saudaraku, yang berikutnya ayat 7 bayangan.
Ini ayat 7, ayat 6, ayat 5 dan 6. Oh, ya, ini tidak ada. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan apa? Bukan berdasarkan perbuatan. Karena Daud itu ya menyebut itu orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia itu apa? Itu bukan berdasarkan perbuatan. Saudara, ada hal yang menarik di bait Allah itu, bahwa tempat sajian roti, ya roti, kemudian anggur, dan itu dipasang oleh imam di ruang kudus, dan kemudian ada ruang maha kudus, tapi roti sajian itu disiapkan di situ. Yang makan itu tidak boleh orang biasa, tidak boleh. Hukumnya adalah mati. Dan itu disiapkan roti itu untuk memuliakan nama Tuhan. Gitu ya. Sebagai lambang kita mempersembahkan tubuh kita itu di hadapan Tuhan, dan anggur itu sebagai darah kita, ya jiwa kita serahkan kepada. Tapi kenyataannya, saudara, ada hal yang luar biasa itu adalah Daud. Ketika Daud menghadapi peperangan itu, dia lapar banget. Dia lapar dan dia tidak membawa bekal, dan satu-satunya cara supaya dapat makan dengan baik itu apa? Masuk ke bait Allah, karena di bait Allah itu pasti ada makanan, dan makanan itu roti sajian itu hukumnya tidak boleh yang makan itu orang biasa, dan itu hukumnya mati, dan tidak boleh orang-orang lain kecuali imam yang bertugas itu berhak untuk mendapatkan roti sajian. Jadi roti sajian itu dikasihkan di rumah bait Allah, kemudian di sehari, kemudian diganti yang baru. Nah, yang lama ini yang sore itu boleh dimakan. Yang makan adalah imam plus keluarganya, supaya imam itu tidak kelaparan, gitu ya. Imamnya itu tidak kelaparan karena sudah melayani secara rohani. Dia kan perlu makan, dan imam tidak boleh bekerja, maka salah satu makanannya itu adalah roti sajian. Itu boleh dimakan, boleh imam dan keluarga. Tapi orang biasa tidak boleh makan. Nah, sedangkan Daud